Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iconers, kembali lagi dengan saya Fatma dan sekarang saya ditemenin nih sama kawan saya ada Mbak Afifah. Yes. Ya, kalau kemarin kita udah sempat bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Dan kalau sampai tahap ini kita akan bahas terkait dengan pengolahan data ya. Kalau data itu sudah terkumpul semua, teman-teman kemarin sudah membuat instrumen, sudah turun ke lapangan, kemudian sudah dihimpun semua datanya. Nah, kita masuk ke fase pengolahan data. Nah, itu seperti apa sih Mbak Viva kalau kita udah masuk ke fase pengolahan data ini? Oke, kita breakdown dulu kali ya. Kalau misalkan pengolahan data di sini, ini artinya adalah datanya itu bertujuan untuk supaya lebih rapi lagi, supaya mudah untuk dianalisis, kemudian supaya lebih mudah lagi dibaca. Kalau kita balik lagi ke dalam hasil kuesioner kita, di mana ada tabel induk yang isinya tuh kan ratusan ya, data mentah di mana masih sangat sulit untuk terbaca, masih belum bisa mengelompokkan dan lain sebagainya. Nah, tujuan untuk pengolahan data di sini tahap awalnya adalah untuk supaya datanya terlihat seperti rapi ya. Kemudian ada 3 hal yang mungkin nanti teman-teman bisa lakukan pada saat melakukan pengolahan data. Yang pertama mungkin bisa melakukan editing ya Mbak ya. Yang kedua mungkin mereka bisa melakukan coding dan juga yang terakhir adalah tabulasi silang. Nah iya, jadi kalau di penelitian kuantitatif itu biasanya tahapan dalam pengolahan data itu melewati 3 tahap itu tadi ya. Iya, betul. Yang pertama ada editing dulu, kita edit datanya, kemudian kita beri kode atau coding di data-data yang tadi sudah kita edit, baru yang terakhir kita lakukan tabulasi. Nah, kita ke tahap yang pertama dulu nih, setelah tadi ya pengolahan data, kita masuk ke tahap yang pertama, kita edit datanya dulu. Nah, ngedit data, editing itu seperti apa sih Mbak? Editing data tuh sebenarnya kita memeriksa data mentah kita yang sudah kita peroleh ya. Kita harus cari tahu apakah dari 100% jumlah sampel yang sudah terkumpul, apakah kemudian ada jawaban yang kosong ya, atau jawaban yang dirasa aneh atau tidak sesuai dengan panduan yang sudah tertulis atau belum. Maksudnya untuk memeriksanya tahap awal adalah seperti itu. Sebagai contoh misalkan ada mahasiswa ya, mungkin pada saat pengambilan data ya, pada saat prosesnya mereka nggak terlalu memperhatikan apakah dari satu responden dengan responden lainnya dengan seluruh pertanyaannya apakah sudah terjawab atau belum. Atau misalkan ada jawaban yang aneh. Anak usia 5 tahun, tapi kemudian dia mengisi pekerjaannya adalah sebagai PNS misalkan. Waduh. Nah, itu kan ada kerjanya udah betul. berpuluh tahun kemudian ya. Betul. Artinya itu kita temukan ya, adanya data yang kemudian aneh dan sebagai seorang peneliti ketika menemukan hal-hal yang dirasa kurang tepat ya atau tidak tepat, itu segera lakukan pemeriksaan dan juga kemudian kita bisa perbaiki ulang. Tujuan dari editing tuh itu sih. Jadi ini fase yang cukup penting ya teman-teman dan Mbak Afifah, kalau misalnya kita sebelum akan mengkodekan datanya, sebelum kita olah nanti di tabulasi, kita harus tahu dulu nih data kita apakah sudah bersih gitu ya, sudah lengkap. Karena kadang kalau kita sebagai peneliti kuantitatif itu kan kuesioner kita itu sebagai perwakilan dari diri kita ya. Betul kadang sekali. Disebarkannya secara online, kita nggak ketemu langsung sama responden penelitiannya. Nah jadi kadang-kadang tidak ada apa ya yang ditemani oleh peneliti gitu ya, nggak ada apa istilahnya kayak gimana cara kita peneliti bisa langsung tahu nih data yang diisi oleh responden itu betul. Nah maka perlu ada tahap pemeriksaan di editing ini. Apakah misalnya tadi datanya kurang lengkap, ada yang lewat, belum terisi kuesionernya gitu ya. Nah kalau seperti itu gimana ya? Bisa kita berikan ulang ke respondennya untuk dilengkapi. Kalau misalnya kita nggak punya waktu lagi nih, nggak punya kesempatan lagi untuk ketemu responden yang sama, ya berarti kalau menurut saya adalah di drop saja data dari responden itu, kita tambah lagi kita cari lagi responden yang lain. Di editing juga kita bisa misalnya melengkapi data-data yang kurang, selain dari jawaban dari instrumen penelitiannya yang masih kurang, misalnya sampel kita masih kurang nih, nah ini bisa juga kita tambahkan lagi. Nah itu juga ada di proses editing gitu ya Mbak Viva. Tadi juga kalau data yang aneh misalnya, kalau ada anak kecil gitu responden penelitian kita seharusnya tidak mengisi bagian
pekerjaan Yes. yang PNS atau diisi sebagai siswa Ya, gitu. Nah itu kan berarti ada data yang aneh yang perlu kita clearkan, Ya, kita edit lagi sehingga nanti datanya bisa lengkap dan tadi siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Berarti harus dipastikan semua respondennya, jumlah sampelnya itu datanya harus komplit ya, nggak Betul. ada yang kurang, nggak ada yang kosong dan lain sebagainya. Karena tadi Oke, ya harus teliti, karena kadang-kadang kita sebagai peneliti itu tidak hadir langsung di depan respondennya. Yes, Jadi ini tahap yang sangat penting banget. Betul. Selanjutnya setelah tadi sudah rapi, sudah bersih gitu ya, ibaratnya kita siap masuk ke tahap coding. Yes, betul. Gimana tuh Mbak? Kalau coding ini kan biasanya kalau di dalam penelitian kuantitatif adalah bagaimana kemudian data yang kita peroleh itu bisa dibaca secara cepat dan juga secara tepat ya. Ya. Artinya. Kalau coding ini adalah kemudian bagaimana mereka memberikan suatu kode pada data yang kemudian mereka sudah peroleh. Contohnya ya, misalkan mereka memberikan kode dalam berupa lambang ataupun angka ya. Kalau misalkan kita bicara tentang kuantitatif, nih contohnya aja kita menggunakan skala Likert yang paling umum digunakan yang paling sering ya, yang paling sering digunakan. Di mana ada jawabannya tuh 1 sampai 5 ya Mbak ya. Kalau misalkan di dalam penyebaran kuesioner itu biasanya kan anak-anak nulisnya kayak sangat setuju, netral, tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, tahapan coding ini adalah merubah kalimat tersebut menjadi suatu angka. Contohnya misalkan netral kita buat menjadi angka 3. Jadi misalnya. ketika kita baca nih dalam rekapan ya hasil jawaban kuesioner, kita menemukan pertanyaan 1, 3, itu otomatis kita juga langsung ya ngeh ya. Artinya berarti nomor 1 ini dia maksudnya adalah netral. Atau misalkan dalam identitas responden itu biasanya kan ada nih terkait dengan jenis kelamin ya, karena biasanya peneliti ini juga pengen lihat nih dari persebaran sampelnya ini kira-kira banyak laki-laki atau perempuan, persebarannya bagaimana. Iya betul. Nah kemudian biasanya tuh teman-teman bisa mengkodingkan itu atau mengkodekan itu ya, misalkan laki-laki menjadi angka 1, perempuan menjadi angka 2. Jadi ketika kita ngelihat di kolom jenis kelamin, responden 30, kemudian sampingnya 2, berarti kita langsung bisa ngeh ya. Responden 30 berarti dia berjenis kelaminnya perempuan. Iya, gitu. karena tadi sudah dikasih kode kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan, sehingga ketika nanti kita mau baca datanya itu lebih mudah ya. Betul. Untuk analisisnya juga nanti akan lebih mudah ketika kita sudah memberikan kode, mau itu kodenya frekuensi kayak skala Likert itu tadi ya 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju ke sangat setuju, atau mengkodekan lambang dari laki-laki dan perempuan ke angka 1 dan 2 gitu ya. Artinya berarti sebagai seorang peneliti harus tahu ya apa yang dikodekan maksudnya itu seperti apa. Jangan sampai mereka ngasal ya. Artinya saya suka angka 10 jadi saya mau pakai angka 10 dan lain sebagainya. Juga nggak seperti itu ya Mbak ya. Karena nanti mungkin kalau kita masukkan ke analisis gitu akan bingung sendiri kita sebagai peneliti. Betul sekali. Oh, saya suka angka 8 karena tidak terputus gitu. Terus tiba-tiba masukin ya laki-laki 8. Nanti akan waktu analisis di aplikasi misalnya software SPSS atau nanti teman-teman analisis bingung sendiri gitu kayak 8 ini apa ya? Iya betul. Berdasarkan kesukaan tadi ya. Terlalu suka jadi sampai bingung ya Meta Iya, kayaknya. Nah kalau tadi coding itu kan berarti memberikan tadi ya kode ke data-data yang sudah rapih dan sudah siap untuk dianalisis. Setelah coding ini datanya harus kita apakan? Nah ini adalah tahapan yang cukup penting ya dalam pengolahan data, itu tabulasi silang. Biasanya mahasiswa itu malah paling kesulitan ketika mentabulasi silang. Karena kalau kita bicara tentang pengolahan data itu kan datanya sangat banyak sekali ya. Bagaimana kemudian dari data banyak tersebut kita bisa menarik suatu fenomena ataupun gambaran kira-kira sampel penelitian kita, arah jawaban kuesioner kita itu ke arah mana. Jadi kalau tabulasi data itu secara umumnya adalah menyusun data ke dalam bentuk tabel yang lebih singkat lagi, di mana misalkan di dalam penelitiannya ada 2 variabel, kita harus silangkan. Namanya tabulasi silang ya, harus menyilangkan antara variabel X dan variabel Y dari setiap jawabannya itu seperti apa. Ya kalau misalnya kita
secara umum kayak banyak banget gimana caranya, itu ada caranya gitu ya. Ya, Mbak Eva. betul. Jadi Betul. kalau tabulasi itu seperti namanya gitu ya, bagaimana data-data kita itu dimasukkan ke dalam tabel Ya. untuk nanti dihitung dan kemudian dipresentasikan Ya, datanya. betul, Nah, betul. tabulasi yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah tabulasi silang karena tadi Ya, ya harus menghubungkan antara variabel X dan juga variabel variabel Y. Y. Betul. Nah, kalau sebelum tabulasi silang teman-teman, agar tidak kebingungan, teman-teman juga harus melakukan tabel distribusi frekuensi dulu dan tabel untuk kelas interval atau tabel kategorinya. Nah, karena itu yang nanti akan menjadi dasar untuk teman-teman memasukkan data-data dalam tabulasi silang. Yes, betul. Kalau tabulasi silang ini ibaratnya dibantu oleh kelas interval ya sebagai tahapan awal. Dimana kalau kelas interval itu bagaimana mereka memberikan kalimatnya, kode-kodenya tuh berbeda dengan jawaban kuesioner. Kalau misalkan di dalam kuesioner ya, mereka bicara tentang sangat setuju, tidak setuju, netral, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau di kelas interval mereka bakal menggunakan kalimat-kalimat lain kayak misalkan sangat menarik, menarik, tidak menarik. Sehingga kalau misalkan itu bisa disesuaikan oleh si variabelnya ini lagi ngomongin apa. Nah, iya betul. Gitu. Itu yang kadang-kadang luput dari teman-teman karena tadi mungkin sudah terpaku dalam skala interval yang sebelumnya. Karena kita kan pakai misalnya dalam kuesioner penelitian itu skalanya skala Likert yang mana pakai tadi ya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, yang dimasukkan dalam tabel di kemudian tabulasi silang itu bukan lagi skala Likert. Bukan. Tapi ternyata tadi ya jawaban dari tabel interval atau tabel kategori tadi yang betul. sudah disesuaikan dengan sebenarnya variabel X atau variabel Y kita itu berbicara tentang apa. Iya, betul. Kalau contohnya misalnya kayak gimana nih, Mas? Biasanya tuh kan mahasiswa tuh bingungnya kalau di tabulasi silang ini banyak sekali angka ya. Banyak sekali angka kemudian persentase 100% tuh muncul lebih dari satu kali. Nah, itu teman-teman bisa memetakan kemudian dari keseluruhan sampel ya, mana kemudian persentase atau jumlahnya yang kemudian bisa paling besar. Nah, itu biasanya mereka memetakan di situ. Misalkan ternyata jawaban nomor 3 ya terkait dengan sangat menarik itu jumlahnya ada 54, kemudian pembagiannya ternyata ada yang 26, ada yang sisanya berapa ya dan lain sebagainya. Ternyata 26 ini adalah angka yang tertinggi, maka teman-teman bisa menjelaskannya di angka 26-nya. Bukan berarti kalau misalkan mereka melihat 100 dan juga 100% itu adalah yang dideskripsikan. Padahal itu totalnya. Total keseluruhan responden. Gitu. Jadi yang dijelaskan adalah misalnya kita lihat dulu nih persentase yang paling besar dalam tabulasi silang itu untuk menunjukkan ternyata hubungan misalnya ya silangan antara variabel X dan variabel Y misalnya saja kalau variabel X-nya tepaan media kemudian nanti terhadap minat berkunjung kepada salah satu destinasi wisata gitu. Ternyata yang paling gede tadi misalnya 26% itu di sangat tinggi, berarti variabel X dan variabelnya tadi yang saling berkaitan adalah di sangat tinggi sebesar persentasenya 26%. Nah, betul. Itu cara bacanya ya teman-teman ya kalau kita mau menjelaskan dalam tabulasi silang. Sehingga dalam tabulasi silang dari semua yang sudah mereka lakukan, mereka bisa melihat gambaran ataupun fenomena terkait hubungan antar variabel yang tercipta itu seperti apa. Karena kalau kita bicara tentang tabulasi silang, lagi-lagi bukan jawaban per responden ya, tapi adalah totalan ya, sehingga dengan tabulasi silang mereka bisa menggambarkan suatu fenomena hubungan antar variabel secara permukaan ya, itu kira-kira seperti apa. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya akan kita bahas di analisis data ya. Betul. Tapi kalau untuk olah data kayaknya kita cukupkan teman-teman ya. Kalau tadi kita bisa ambil benang merahnya, kalau kita mau masuk dalam proses pengolahan data itu ada 3 hal yang harus dilakukan. 3 hal utama. Adanya editing, kemudian yang kedua coding, dan yang terakhir adalah tabulasi silang yang harus dilakukan ya. Betul, jadi itu ya teman-teman kalau nanti sudah masuk di tahap olah data, semua data sudah terkumpul, nah gimana nih step selanjutnya masuk di tahap olah data. Itu dulu teman-teman, nanti kita lanjutkan di beberapa kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.